channel. It's me, Fran. Ini video pertama aku ya. Kenalin, nama aku Rani. Kalian bisa panggil aku Ran. Alhamdulillah sekarang aku masih berstatus mahasiswa aktif di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, di video kali ini aku mau nge-share informasi buat kalian, terutama kalian yang kemarin tanggal 8 April itu keterima di UGM jalur SNMPTN tahun 2020. Congratulations, suka ya, congratulations, yay. Nah, informasi apa sih yang bakal aku share ke teman-teman itu terkait gimana sih cara pendaftaran ulang atau registrasi online di UGM, terutama buat kalian ya yang kemarin keterima jalur SNMPTN. Nah, buat kalian yang udah penasaran, nah langsung aja ya. Jadi hal pertama yang perlu teman-teman lakuin yaitu kunjungi laman UGM dan buat akun UGM. Nah, laman UGM tuh laman resminya um.ugm.ac.id. Nanti aku bakal kasih linknya di description box ya. So teman-teman langsung aja klik dan nanti kalian bakal langsung dibawa ke lamannya untuk bagian registrasi ya. Kurang lebih nanti tampilannya tuh kayak gini. Nah, nanti teman-teman tinggal scroll aja ke bawah, terus kan itu ada warna biru sama warna hijau. Nah, klik aja yang biru, nanti tuh yang biru itu dokumennya terkait registrasi, itu di-download aja, diklik dan nanti bakal langsung ke download. Nah, selanjutnya itu klik yang warna hijau, nanti tampilannya tuh kurang lebih kayak gini. Di situ ada informasi kan terkait registrasi. Nah, teman-teman bisa baca sekilas, terus langsung aja nanti bagian bawahnya itu ada beberapa file ya atau form yang nanti teman-teman harus isi. Nanti aku bakal bahas di video di bagian selanjutnya gitu. Oke, di bagian selanjutnya. Nah, langsung aja perhatikan yang warna kuning. Nanti itu klik aja. Setelah diklik, kurang lebih nanti tampilannya itu seperti ini ya, teman-teman. Oke, nah di sana kan ada yang bagian klik an akun, itu langsung diklik aja. Nah, setelah diklik nanti kan ada beberapa data ya yang teman-teman harus isi, kayak alamat email, itu email yang aktif ya, harus yang aktif. Terus ada PIN itu kalian tentuin sendiri, bebas, PIN-nya terserah kalian, asal kalian tetap ingat aja ya, yang mudah diingat aja. Nah, nanti selain yang dua itu ada beberapa yang harus diisi lagi, itu dilengkapi aja semuanya. Kalau udah lengkap baru deh dikirim, terus tinggal tunggu ada link yang bakal dikirim ke alamat email teman-teman tadi yang udah diisi tadi ya. Nah, melalui link itu nanti diklik aja dan dari situ teman-teman bisa memulai aktivitas akun. Nah, langkah kedua yang teman-teman lakuin itu mengisi dokumen-dokumen, juga melengkapinya dengan foto ya. Nah, foto yang aku maksud di sini itu tentunya yang pertama foto teman-teman, foto yang formal ya teman-teman ya, yang lurus menghadap kamera gitu, jangan candid, oke? Nah, yang selanjutnya itu ada foto rumah bagian depan, bagian samping, bagian belakang. Dan kalau kalian punya bagasi itu juga difoto ya. Tapi untuk yang rumah bagian samping dan belakang itu jika memungkinkan aja. Jadi kalau rumahnya misal nyatu sama rumah tetangga nih gitu bagian sampingnya, ya nggak usah difoto, nggak apa-apa gitu. Nah, selain foto tadi juga ada dokumen kan. Dokumennya ini cukup banyak sih yang perlu dilengkapi. Itu teman-teman
dengar baik-baik ya. Yang pertama itu ada kartu peserta SNMPTN kalian. Ingat ya, dokumen-dokumen ini dalam bentuk scan, oke? Nah, yang pertama tadi apa? Kartu SNMPTN. Terus yang kedua itu ada kartu keluarga asli ya, kartu keluarga yang asli itu di scan. Terus yang ketiga itu ada kartu KTP, kartu tanda penduduk ya, KTP, tapi KTP orang tua gitu atau wali. Misalnya ada yang mohon maaf mungkin orang tuanya ada yang udah meninggal, salah satu atau kedua orang tua udah meninggal gitu, teman-teman bisa ganti pakai surat pernyataan kematian gitu. Surat keterangan kematian. Nah, bisa diganti dengan surat keterangan itu. Terus selanjutnya itu ada surat pernyataan, poin keberapa gitu? Poin kelima ya, oke. Surat pernyataan kesediaan menyerahkan bukti apa ya? Oh bukan. Yang kelima itu oke. Yang kelima itu surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan akademik sama tata perilaku mahasiswa UGM. Nah, kalau yang surat pernyataan itu bisa teman-teman download di yang tadi ya, yang di bagian ada warna-warni itu tuh teman-teman tinggal klik aja, nanti bakal langsung ke download. Terus yang ke-6 itu surat pernyataan juga, surat pernyataan keterangan bebas narkoba ya. Narkoba udah tahu kan? Narkotika, psikotropika sama zat adiktif lainnya. Ini surat pernyataannya itu disertai dengan surat keterangan dokter yang menyertainya. Oke. Terus yang ke-7 itu ada surat pernyataan terkait pajak. Nah, ada 2 poin nih. Yang pertama itu surat pernyataan menunjukkan bukti penerimaan elektronik SPT pajak tahun 2019 bagi orang tua atau wali yang berprofesi sebagai pengusaha atau mereka yang bekerja di BUMN sebagai pegawai BUMN ya, atau ASN gitu. Oke. Bagian selanjutnya itu ada pernyataan tidak mempunyai NPWP. Ada bagian 1 sama 2 kan ya. Bagian kedua itu yang surat pernyataan tidak mempunyai NPWP bagi orang tua atau wali yang dia tidak punya NPWP gitu. Nah, bagian ke-8 itu ada surat pernyataan penghasilan orang tua. Ini penting banget sih, surat pernyataan penghasilan ya, dari kedua orang tua. Oke, surat pernyataan penghasilan. Terus selanjutnya poin ke-9 itu ada surat pernyataan PBB. PBB itu bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, tapi pajak bumi bangunan. Oke. Nah, poin ke-10 itu ada kartu perlindungan kesehatan, bisa kayak BPJS, terus ada kartu Indonesia Pintar, atau mungkin kartu asuransi kesehatan gitu, dan lain-lain yang sejenis ya. Nah, misalnya ada yang nanya, itu kok kenapa ya Kak, kok banyak banget sih dokumennya, itu buat apa? Jadi dokumen-dokumen itu tuh nanti yang bakal jadi pertimbangan terkait kalian tuh dapat UKT berapa nantinya. UKT itu uang kuliah tunggal, jadi uang kuliah yang bakal teman-teman bayar setiap semesternya.
dan itu benar-benar disesuaikan sama penghasilan orang tua. Makanya tadi kan ada surat pernyataan penghasilan kan gitu. Nah, ini dokumennya harus dalam bentuk PDF ya teman-teman. Nah, kalau yang foto-foto tadi itu bentuknya kan JPG. Kalau yang dokumen itu bentuknya PDF. Nah, itu filenya nggak boleh lebih, ukurannya tuh nggak boleh lebih dari 800 ya. Ya pokoknya harus antara 200 sampai 800, jadi nggak boleh kurang atau lebih dari 800 gitu. Nah, semisal nih ada yang nanya lagi, Kak, misal aku udah buat PDF terus ternyata PDF-nya itu size-nya lebih dari 800, itu gimana ya gitu. Itu teman-teman nanti bisa confess, teman-teman bisa apa sih kayak ngurangin gitu ya, bisa ngurangin ukurannya. Aku sih nyarannya bisa pakai secara online ya. Aku biasanya pakai laman yang I love PDF atau small PDF. Terus, nah, bentar, kira-kira kayak gini ya tampilannya, yang small PDF dan I love PDF. Oke. Nah, terus misal ada lagi yang nanya, Kak, aku malah gak tahu nih cara ubah Word ke PDF tuh gimana. Itu yang kayak tadi bisa pakai laman yang tadi juga. Kalau ada sih laman-laman yang lain, cuman aku biasanya seringnya tuh pakai yang I love PDF atau small PDF gitu. Terus misal ada lagi yang nanya, Kak, ini aku ada ada yang seharusnya di satu PDF gitu, aku buatnya di 2 PDF tuh gimana ya? Harus ulang bikin kah gitu? Ya nggak perlu ulang sih, tinggal disatuin aja gitu. Itu teman-teman bisa satuin, dan nyatuinnya ya bisa pakai yang tadi juga gitu, yang secara online ya, yang I love PDF atau small PDF. Oke, next. Ini masih di bagian dokumen ya. Bagi kalian yang mungkin mau dapet UKT, bersedia bayar UKT tertinggi. Tadi kan aku udah bahas UKT tuh, uang kuliah tunggal. Nah, semisal ada yang merasa, oh aku alhamdulillah mampu nih gitu, alhamdulillah mampu, ya udah aku pilih yang UKT tertinggi aja gitu tuh. Itu boleh banget, bisa sih teman-teman, boleh banget. Nah, buat kalian yang mau gitu bayar UKT tertinggi, itu bisa download surat pernyataan kesediaan membayar UKT tertinggi. Yang bagian itu aku kayak apresiasi banget sih buat ya kalian yang memang mungkin alhamdulillah gitu mampu. Ya udah, nggak apa-apa sih mampu terus mau gitu bayar UKT tertinggi. Yang informasi terkait UKT itu juga yang mau tahu lebih banyak ya bisa langsung kunjungi laman UGM aja, atau mungkin kalian mau tahu lebih banyak terkait itu bisa komen nanti ya, komen minta aku buat bikin video mungkin yang bahas UKT di UGM, atau yang terkait apa beasiswa di UGM ya, atau apalah, nanti bisa request aku ya. Nah, udah yang terakhir nih untuk yang bagian dokumen, tapi ini khusus untuk peserta Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. Nah, nanti dokumen tambahan yang harus dikirim itu Kartu Indonesia Pintarnya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sama surat pernyataan yang menyatakan kesediaan membayar UKT apabila Kartu Indonesia Pintarnya tadi, pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliahnya itu tidak disetujui. Selain dokumen ada foto juga yang harus dilengkapi, itu foto tempat belajar sama foto keluarga, jadi keluarga lengkap gitu, tapi yang inti. Oke, langkah terakhir ya teman-teman, langkah terakhir itu melakukan pembayaran UKT. Nah, semisal nanti semua data-data udah teman-teman
lengkapi dokumen sama data-data yang ada di sistem. Ingat ya, di sistem juga ada data yang harus diisi, itu dilengkapi dulu. Dan data-datanya sebenarnya bisa diperbarui lagi dan bisa ditambah juga selama itu belum dikunci datanya. Jadi pastikan semua data udah lengkap, udah benar, baru deh teman-teman bisa kunci gitu. Ingat ya, sampai tanggal 30 loh, karena kan pendaftaran ulangnya udah dibuka dari tanggal 13 sampai tanggal 30 nanti. Nah, jadi kira-kira masih ada 10 hari ya buat teman-teman melengkapi dokumen dan melengkapi data-data di sistem. Setelah kekirim tuh data-data, tinggal tunggu aja teman-teman tuh dapatnya UKT keberapa. Nanti kan diproses tuh dokumen-dokumennya, terus bakal diinfoin kalian dapat UKT berapa. Nah, kalau udah muncul, tinggal melakukan pembayaran aja melalui bank yang bermitra sama UGM. Nah, kalau udah bayar, jangan lupa cetak bukti pembayarannya ya, karena nanti masih ada verifikasi pembayaran gitu loh. Harus kirim bukti pembayaran UKT. Nah, kalau udah kirim nih bukti pembayarannya, tinggal tunggu deh ngambil almet sama KTM. Nah, kalau yang tahun-tahun lalu itu sebenarnya kayak langsung datang ke UGM-nya gitu untuk ambil almet, terus setelah dapat almetnya nih disuruh langsung pakai gitu, terus ya udah difoto di sana untuk KTM, foto KTM kan. Setelah itu tunggu deh KTM-nya tuh jadi gitu. Tapi tahun ini karena kita ada di masa pandemi, kurang tahu ya bakal jadi kayak gimana. Kalau ini segera berakhir gitu, mungkin sistemnya bakal kayak tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kita doa aja biar cepet selesai ya. Oke, cukup itu dulu ya informasi di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau melakukan pendaftaran ulang di UGM. So, semoga video ini bermanfaat. Untuk video yang selanjutnya itu teman-teman silahkan request aja mau aku bikin video apa selanjutnya ya, bukan cuman video informasi-informasi kayak gini aja ya. Aku juga berharapnya ke depan bisa bikin konten hiburan juga. Jadi teman-teman bisa saranin nih, baiknya aku tuh bikin konten apa yang bisa menghibur teman-teman semua gitu. Nanti aku bakal pertimbangin untuk aku bikin buat penutupan ala blogger ya gitu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya.